Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ada orang lain mengajak kita ghibah, terus tanggapan kita harus gimana? Oke, sampai paham. Jangan skip video ini karena ini penting dalam kehidupan kita. Kalau ada orang ngajak kita ngomongin orang, langkah pertama yang kita lakukan adalah yang paling rendah adalah diam. Tapi diam ini nggak mudah. Kadang-kadang kita ngangguk-ngangguk juga. Mengangguk itu juga bagian dari ghibah loh. Suatu ketika ada orang lewat di depan rumah Aisyah. Orang itu lucu, pendek, bulat, hitam. Lalu Aisyah merasa orang ini lucu. Lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, itu ada orang lucu banget." Apa kata Rasul? "Diam kau Aisyah. Kau ceritakan saudaramu walaupun betul, tapi kan dia nggak suka dibilang kayak gitu. Itu termasuk ghibah." Lalu Aisyah bertanya, "Apa batasan ghibah ya Rasul?" Aisyah berkata, Rasul berkata, "Engkau ngangguk saja, itu sudah bagian dari ghibah." Terus gimana? Kalau nggak bisa diam, lakukan cara yang kedua, yaitu pergi. Anggap kita punya keperluan, aku izin ya. Kalau nggak bisa pergi, lakukan cara yang ketiga. Dan cara yang ketiga ini adalah cara yang paling top char dan sangat saya rekomendasikan kalau teman-teman mampu. Nah, caranya gimana? Ketika orang ngomongin orang lain kepada kita, caranya adalah sebutkan kebaikan orang yang sedang dia omongkan itu. Loh, kalau saya sebutkan kebaikannya, nanti dia malah protes. Nggak apa-apa. Ketika kita menyebutkan kebaikan orang yang sedang kita gibahi itu, kita udah nggak dapat dosanya. Misalnya nih, dia sombong banget ya. Enggak kok, kemarin aku denger dia sedekah lo gitu. Atau enggak kok, kemarin dia baik-baik aja ketemu sama aku gitu. Jadi kita harus punya skill untuk mengatasi ghibah ini. Karena kenapa? Karena kalau dia nggak selesai, kita juga akan mendapatkan dosa yang sama. Hindari orang yang suka ngomongin kekurangan orang lain, sudah pasti dia lupa atas kekurangannya. So, lakukan banyak upaya supaya kita terhindar dari ghibah. Karena dosa dengan Allah gampang untuk dimaafkan dengan bertaubat saja. Tapi dosa dengan manusia sulit dimaafkan kalau kita tidak meminta maaf kepadanya. Masalahnya minta maaf itu juga repot. Belum tentu juga dimaafkan. Kadang-kadang orangnya juga sudah meninggal. Terus gimana dong caranya? Kan jadi repot, oke? Jadi hindari, perkecil urusan tentang ngomongin orang lain. Fokus kepada apa yang mesti kita lakukan untuk surga dan akhirat kita. Apalagi kalau usia kita sudah 50, 60, sudahlah, selesaikan urusan dengan manusia, fokuskan diri urusan kepada Allah. Semoga bermanfaat. Oleh di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Terlambat sholat taraweh, terus harus gimana nih? Kita udah sampai masjid. Oke, sampai paham. Teman-teman jangan skip video ini supaya pemahamannya utuh ya. Misalnya sholat taraweh di masjid 2, 2, 2, 2, 8, 3 witir. Kita terlambat nih karena mungkin satu dan lain hal. Lalu kemudian waktu kita masuk ke dalam masjid, katakan imam sudah selesai 4 rakaat, sudah 2-2. Maka boleh nggak kita ikut imam yang 2-2 lagi? Jawabannya adalah boleh. Berarti 4 kita belum ya. Maka 2-2 itu kita ikuti saja imam. Berarti kita dapat 4 rakaat nih masian ini. Lalu kemudian witirnya kita ikut imam atau tidak ya? Oke, sampai paham. Jadi begini, sekali lagi anjuran Nabi Rasulullah SAW adalah witir itu lebih baik di akhir. Tapi witir bukan sholat penutup, dia tujuannya cuma mengganjilkan sholat. Jadi nggak ada masalah. Kalau kita 2-2 dapat imam, dia lanjutkan dengan witir di masjid. Tengah malam kita mau tambah tarawih lagi 4 rakaat untuk menutupi tarawih kita yang kemarin adalah boleh. Tarawih itu adalah ba'da fi'li isya, setelah isya sampai terbentang fajar. Misalnya nih 4 rakaat tarawih gitu ya di rumah, kita tambah baca Quran dulu 3 juz, 5 juz gitu ya, baru kita tarawih lagi 4 rakaat, gak ada masalah ya. Yang penting teman-teman melakukannya dari habis isya sampai terbentang fajar. So, kalau terlambat sholat taraweh, ikuti saja imam. Setelah itu teman-teman mau witir di masjid, kemudian ditambal yang 4 rakaatnya di rumah boleh. Atau ikuti imam 4 rakaat, lalu witir nggak usah diikutin, nanti tambah dulu 4 rakaat
baru tambah dulu sendiri 4 rakaat, baru kita witir 3 rakaat di rumah. Itu tidak jadi masalah. So jangan khawatir ya, jangan ke masjid karena alasan saya sudah terlambat nih. Oke, semoga bermanfaat. Yang lagi di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini. Saya udah buat ribuan video untuk teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, suami nggak sholat atau anak nggak sholat atau istrinya yang nggak sholat, saya harus gimana? Oke, sampai paham. Teman-teman, dalam dalil dikatakan wa'mur ahlaka bis sholah fasbir alaiha. Ajaklah keluarga kalian untuk sholat, wasbir alaiha, dan bersabarlah atas itu semuanya. So ada dalil yang sangat tegas dalam dalil ini. Artinya apa? Tugas kita hanya mengajak saja, tanpa menyakitinya serta mendoakannya. Suami nggak sholat, tugas kita cuma ngajak. Kita nggak bisa merubah siapapun, karena yang merubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam dalil itu dijelaskan bahwa la nas'aluka rizqa, bukan kami yang mengharapkan rezeki darimu, tetapi engkaulah yang kami berikan rezeki. Dalam hal ini adalah rezeki untuk ibadah misalnya. Maka tugas kita ada mengajak dan mendoakan, dan mengajak tidak boleh menyakiti. Ketika kita menyakiti, maka kita juga berdosa. Bang sholat bang, iya. Bang sholat bang, iya. Bang sholat bang, oh kalau kau nggak mau sholat bang, meninggal lah kau bang. Misalnya gitu ya, atau nanti mati masuk neraka kau bang, atau nggak becus lu bang, nggak boleh. Artinya apa? Kita mengajak, tidak boleh menyakiti. Dalam dalil lain dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajak orang itu dengan pengajaran yang baik tanpa menyakitinya. So, tugas kita mengajak dan mendoakan. Ajaknya baik-baik, doakan baik-baik, hidayah akan muncul pada masanya dan pada waktunya. Dan waktu hidayah seseorang tetap berbeda. Dalam proses menunggu hidayah suami, ada dalil lain, wala taqnatu min rahillah, innahu la taqnatu min rahillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Yang putus asa hanya orang-orang kafir. Nah, artinya apa? Tetap doakan dan ajak. Persoalan dia berubahnya kapan, itu urusan dengan Allah. Pakai ilmu tawakal. Oke, dan jangan meremehkan pelaku maksiat. Bisa jadi suatu ketika dia jadi orang yang paling taat. Semoga bermanfaat. Nah, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan remehkan pelaku maksiat, karena bisa jadi suatu ketika dia jadi orang yang paling taat. Dan jangan berbangga diri kalau saat ini sedang pada posisi yang taat, karena al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Orang yang maksiat sekarang bisa jadi 10 tahun lagi menjadi orang yang paling taat, dan orang yang taat sekarang bisa terjebak ke dalam dosa yang sangat besar, na'udzubillah. Maka tugas kita bukan menilai pelaku maksiat, tapi tugas kita adalah mengajak mereka tanpa menyakiti serta mendoakan mereka. Jangan remehkan setiap orang yang maksiat, karena nggak ada orang yang mau melakukan dosa. Dia melakukan dosa hanya karena dia belum tahu saja dan belum turun hidayah kepadanya. Tenang saja, hidayah itu akan turun pada tempat yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Jadi kalau ada anak kita sekarang yang belum sholat, suami yang belum sholat, istri yang masih maksiat, apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis shalah wasbir alaiha. Ajak dan bersabar atas itu semuanya. Nggak ada rumah tangga yang sempurna, nggak ada satu keluarga besar semuanya taat, nggak ada. Karena Nabi Nuh dengan Nabi Lut aja istri dan anaknya masuk neraka, sedangkan Fir'aun saja istrinya masuk surga. So itu adalah hal biasa. Kerjakan bagian kita, yaitu mengajak, mendoakan tanpa menyakitinya, bukan menghinanya, menghujatnya, atau menilainya serta menghakiminya. Karena innallaha ahkamul hakimin, Allah lah hakim yang paling adil. So jangan pernah hakimi siapapun. Semua orang ingin hidup lebih baik. Kadang-kadang gak ketemu aja jalannya untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadilah bijaksana walaupun kepada pelaku maksiat. Karena Rasulullah ketika ada orang berdosa, Rasul selalu mengatakan dia hanya tidak tahu saja. Andaikan dia tahu, bisa jadi dia lebih taat dibandingkan yang lainnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Yang di sini, teman-teman yang baru mampir boleh follow kanal saya ini dan like, comment, share video ini sehingga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Yang di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sebenarnya sholat itu bagus di masjid atau di rumah sih? Bukannya di rumah itu
bagus untuk sholat supaya rumahnya mendatangkan berkah. Oke, sampai paham. Jangan skip video ini, penting banget. Dalam dalil dikatakan, idza hadara ahadakumus sholata fil masjid, kalau ada di antara kalian yang hadir di dalam sholat di dalam masjid, wa ja'al li baitihi nasiban min sholati, bahwa dianjurkan juga untuknya untuk sholat di dalam rumahnya. Lah maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah dianjurkan kita sholat di masjid juga, di rumah juga. Loh gimana sih maksudnya? Di masjid dianjurkan sholat fardu, di rumah dianjurkan melakukan sholat sunnah, ya, baik sholat tahajud, sholat duha, ya dilakukan di rumah. Nah sekarang boleh nggak nih rawatibnya di rumah karena rumahnya sebelahan dengan masjid, terus sholat fardunya di masjid? Maka jawabannya adalah boleh, karena sholat rawatib itu adalah sholat sebelum dan setelah sholat fardu, dilakukan di rumah atau di masjid itu nggak jadi masalah. Maka idealnya bagi laki-laki adalah sholat wajibnya dia ke masjid, sholat sunnahnya dia menjadi imam untuk istrinya di rumah untuk sholat sunnah. Lah emangnya sholat sunnah bisa berjemaah? Ya bisa, sholat tahajud bisa berjemaah, sholat tasbih bisa berjemaah, sehingga rumahnya dijadikan sebagai bagian dari hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Karena dalam dalil itu dikatakan waj'al li baitihi, maka jadikanlah rumahnya atau rumah kita, ya, kan rumah kita min sholati nasiban min sholati, sebagai hal yang baik di dalam rumah kita. So semoga ini bermanfaat ya. Pelan-pelan kita berubah ke arah yang lebih baik. Kita tidak harus lebih baik dibanding orang lain, kita hanya lebih baik dibanding kita di masa lalu. Semoga bermanfaat. Nyaloki di sini, bagi teman-teman yang belum follow, boleh follow kanal ini dan like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ketika kita meninggal nanti, yang ditanya bukan seberapa banyak ilmu yang kita punya, tapi seberapa banyak amal yang kita lakukan. Banyak orang salah kaprah. Dia baca semua kitab, dia baca semua buku, 120 juta buku yang ada di kita ini. Mereka baca semuanya, tapi cuma sedikit yang diamalkan. Maka aku concern di kanal kita ini membahas hal yang keseharian aja, yang bisa kita amalkan menjadi bekal akhirat kita. Kenapa? Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu bila tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Teman-teman, saya pengen sampaikan bahwa tidak perlu menjadi orang yang paling pintar, tetapi jadilah orang yang bisa mengamalkan sesuatu dengan ilmu, meskipun pelan-pelan dan sedikit. Maka melalui kanal ini kita belajar bagaimana melakukan sholat duha yang benar, sholat tarawih yang benar. Setelah tarawih, kemudian kita witir, tengah malam kita boleh tahajud, tapi nggak usah witir lagi. Banyak orang yang witirnya 2 kali. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Untuk mengamalkan juga butuh ilmu, maka kita belajar pelan-pelan. Kita nggak harus lebih baik dibanding orang lain, kita hanya lebih baik dibanding kita di masa lalu. Apapun kondisi masa lalu kita, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu akan mengampunkan semua dosa kita. Umar bin Khattab aja pengen membunuh Rasul, akhirnya masuk surga. Iya kan? Umar bin Khattab pernah ingin membunuh anaknya hidup-hidup yang bernama Hafsah, yang akhirnya jadi istri Rasulullah, akhirnya juga masuk surga. So, tidak perlu kita melihat lagi ke belakang. Yang penting bagaimana kita di masa yang akan datang. Terlalu sering saya melihat orang-orang yang selalu melihat ke belakang. Ya Allah, saya banyak dosa, saya banyak dosa. Betul, kita cukup bermuhasabah, beristighfar, dan tutup buku. Lakukan yang terbaik di masa yang akan datang. Kontrol pertemanan, kontrol sosial media yang sedang kita baca, kontrol video-video yang kita lihat, supaya pikiran kita tidak terlalu banyak isinya. Yang perlu adalah pikirkan yang mengaitkan dengan ilmu serta amal kita, karena itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, saat di dunia ini dalam keadaan mungkin penuh banyak luka dan derita. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini. Yang belum follow boleh follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Berarti dalam Ramadan witirnya sebelum tahajud atau setelah tahajud Ustazah. Oke, sampai paham. Teman-teman, dalam Ramadan atau di luar Ramadan, witir itu sebelum tidur atau tengah malam terserah aja. Yang penting cukup 1 kali saja. Misalnya kita bahas dulu di luar Ramadan ya. Misalnya habis Isya kita witir. Tengah malam mau tahajud boleh aja kok. Tapi jangan witir lagi. Karena la witron fi ahadil lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Karena witir itu sholat ganjil. Kalau 2 kali dia jadi genap.
Nah sekarang dalam Ramadan, habis Isya kita taraweh, setelah itu kita witir, tengah malam kita tahajud, boleh aja kok, tapi jangan witir lagi. Atau sebaliknya, habis Isya kita taraweh, kemudian kita nggak witir, tengah malam kita mau tahajud, boleh aja, tapi mau witir lagi boleh nggak? Boleh, karena tadinya belum witir. Intinya witir itu adalah sholatnya cukup satu kali aja. Sebelum tidur boleh, tengah malam juga boleh. Yang penting jangan dua kali. Witir bukan sholat penutup ya. Witir itu sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Dan witir itu mesti ganjil. Serta batas witir adalah adzan subuh. Dan hukumnya sunnah muakkad. Jadi misalnya mendekati azan subuh, kita mau witir, boleh nggak? Jawabannya boleh. Ingat ya, Rasul itu pernah meninggalkan tahajud, tapi Rasul tidak pernah meninggalkan witir. Rasul pernah meninggalkan taraweh, tapi Rasul tidak pernah meninggalkan witir, karena witir itu sangat penting dan hukumnya sunnah muakkad. Jadi kalau teman-teman nggak sempat taraweh, witir karena misalnya nggak enak badan tetap witir ya, atau teman-teman mepet banget azan subuh, minimal tetap witir ya, walaupun satu rakaat itu bagus banget loh. Oke, semoga bermanfaat. Neloki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ini video kedua kalinya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Siapa? Lihat apa yang disampaikan oleh orang itu, bukan lihat siapa yang menyampaikan. Aku pengen teman-teman yang berada di kanal aku ini menjadi hamba Allah yang mengosongkan gelas setiap ketemu dengan orang lain. Tujuannya apa? Supaya kita dapat insight dan masukan dari orang lain. Setiap kita mendengarkan sesuatu dari orang lain, kebaikan dari orang lain, jangan lihat orangnya, lihat apa yang dia katakan. Walaupun mungkin orang itu tidak mengamalkan. Kadang-kadang kita suka lihat orangnya. Halo, Ustadz itu aja nggak bisa tuh ngamalin. Oh, Ustadz itu aja anaknya begini. Ya, gimana mungkin dia bisa kita dengerin dia? Mau anaknya gimana? Itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita dengan diri kita mendapatkan kebaikan dari dia. Atau misalnya Allah dia cuma bisa ngomong doang, dia aja nggak sekolah agama, nggak bisa. Sejak kapan yang menyampaikan kebaikan hanya orang yang harus sekolah agama misalnya? Kan kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, kasih tahu saja walaupun satu ayat, satu dalil atau satu kebaikan. So, kalau kita mau jadi orang yang bijaksana, orang yang punya akhlak, ayo kita dengar kebaikan. Belajar dari Ali bin Abi Thalib yang kemudian mendengarkan orang Yahudi selagi itu ada hikmahnya. Belajar dari Abu Bakar yang selalu mendengarkan kata-kata Ali bin Abi Thalib walaupun Ali bin Abi Thalib jauh umurnya di bawahnya. Hikmah datang dari banyak orang. Hikmah datang dari banyak orang. Tidak usah lihat orang itu mengamalkan atau tidak. Tidak usah lihat bagaimana kondisi keluarganya. Tidak usah lihat bagaimana dia. Yang penting adalah bagaimana kita meresapi apa yang dia sampaikan. Nah, kalau seandainya dia tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan, dia yang akan berdosa. Kita tak menanggungnya sama sekali. Kaburu maqtan indallahi an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Orang Allah itu nggak suka dengan orang yang cuma ngomong tapi nggak bisa mengamalkan. It's real, ini adalah kebenaran. Tapi kita selaku pendengar ambil hikmah dari siapapun supaya kita nggak dapatkan sedikit kebaikan. Ngelihat orang ini nggak bener, kita nggak dengerin katanya dia. Ngelihat orang ini ternyata dia begini, kita nggak dengerin katanya dia. Kapan kita mau dapatkan kebaikan dan hikmah? Semoga bermanfaat. Kalau di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sering kita mendengar kata syukur, 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 syukur. Masalahnya gimana cara bersyukur? Kalau nggak ngerti caranya, biasanya tidak akan teramalkan. Ayo kita bersyukur, caranya nggak tahu. Gimana caranya? Oke, sampai paham. Jadi begini, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang nggak ada. Manusia ini sibuk untuk menanyakan apa yang tiada, lupa menikmati apa yang ada. Ketika dia makan, dia bilang, wah lebih enak di situ.
Gak bersyukur. Ketika dia naik mobil sudah bagus, wah di mobil itu lebih enak loh dibanding mobil gua. Ketika dia naik motor, dia bilang, oh enak banget ya orang yang punya mobil, ya berteduh. Yang punya mobil bilang, waduh enakan pakai motor nih nggak macet. Artinya apa? Kita selalu menanyakan apa yang tiada dan lupa menikmati apa yang ada. Dan petakanya adalah kalau kita nggak bisa menikmati apa yang ada, itu ciri hidup yang tidak berkah. Apapun yang kita punya, kita nggak bisa nikmati. Punya tas bagus, nikmatnya cuma sebulan. Nanti beli lagi tas baru. Kemudian punya lagi, nikmatnya cuma seminggu. Beli lagi, nikmatnya cuma 7 hari. Bahwa apapun yang kita tambah dalam kehidupan kita, ketika kita tidak bisa menikmati apa yang ada, maka pada saat yang sama, berarti ciri kita tidak bersyukur. Dan biasanya orang seperti itu semakin jauh dari nikmat Allah. Enggak kok ustazah, semakin banyak kok rezekinya. Betul, tapi dia jauh dari ketenangan. Rezeki yang paling penting itu adalah ketenangan. Apapun yang kita punya, kita bisa nikmati. Karena ketenangan datang dari dalam diri. Kalau ketenangan datang dari dalam diri, maka itu adalah nikmat terbesar yang kita punya. So, yang penting tenang. Sedikit tapi bisa menikmati apa yang ada. Daripada banyak tapi kerasa nggak punya apa-apa. Nauzubillah, semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia sudah pasti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita diberikan kebaikan oleh manusia, jangan lupa mengucapkan jazakillah atau jazakumullah, atau artinya adalah Allah berikan pahala untukmu, Allah berikan balasan untukmu, atau pakai bahasa Indonesia makasih ya, atau pakai bahasa barakallah ya, berkah Allah untukmu. Itu adalah tanda kita mensyukuri setiap nikmat yang diberikan, kebaikan yang diberikan oleh manusia. Sering-seringlah mengucapkan terima kasih atas sekecil apapun kebaikan manusia. Karena kalau kita tak pandai berterima kasih kepada manusia, sudah pasti tidak pandai bersyukur kepada Allah. Kalau kita mampu berterima kasih kepada manusia, maka nanti manusia akan memberikan lebih. Contoh, misalnya kita dikasih hal kecil oleh seseorang, lalu kita ngerasa happy banget nih, aduh thank you ya udah ngasih, makasih banget ya aku suka loh. Kira-kira dia bakal ngasih lagi gak? Dia bakal ngasih. Kenapa? Dia tahu kita senang dengan pemberian dia. Maka kalau ada orang ngasih sesuatu, dipakai ya, supaya orang itu senang. Ketika orang itu senang, biasanya dia semakin berbahagia. Dan ketika kita bahagiakan dia, kita dapat pahala. Tentu karena dia merasa dihargai. Dan bisa jadi dia akan memberikan lebih banyak lagi. Tujuannya adalah menyenangkan hati kita. Jika kita adalah orang yang dia perhitungkan. Sama dengan Allah, semakin kita bersyukur, semakin Allah senang, semakin Allah kasih lebih. Makanya kalau mau lebih, kata Allah, bersyukur dulu. La in syakartum la azidannakum. Ya, kalian syukur dulu baru aku kasih. Kalau nggak syukur nggak ditambah. Jadi pengen ditambah nikmat, syukur dulu. Bukannya nikmat datang baru bersyukur. Tidak, syukur dulu baru nikmatnya datang. Terus gimana sih caranya bersyukur? Akan aku jelaskan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Yang di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Hanya ada dua pilihan dalam hidup, mau istidroj atau mau dikasih ujian. Aku jelaskan satu persatu sampai paham. Kalau kita ada melihat orang yang ibadahnya nggak taat, tetapi nikmat yang diberikan kepada Allah oleh Allah itu banyak. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak zakat, nggak pernah ke masjid, tapi nikmat yang Allah berikan kepada dia banyak. Berarti itu istidroj. Istidroj itu adalah Allah cuekin dia, Allah biarkan dia bermaksiat, Allah nggak tegur dia. Semakin dia terlena dengan kemaksiatannya, semakin jauh dari Allah, dan semakin tinggi nikmat yang Allah berikan kepadanya, ending dari istidroj dia akan kena musibah. Ujung-ujungnya PHK mendadak, rumah terbakar mendadak, stroke mendadak. Kalau kita berleha-leha di dunia ini tentang nikmat Allah dan tidak mensyukurinya, itu istidroj, endingnya adalah musibah. Maka saya ingatkan, kalau ada di antara kita semakin tinggi nikmat tapi ibadahnya gitu-gitu aja, atau bahkan lupa sama Allah, kita dalam bahaya. Dan jangan pernah bahagia kalau hidup nih gak ada masalah. Jangan-jangan tidak ada masalah karena kita diabaikan oleh Allah dalam rangka istidroj.
Awalnya istidroj, endingnya akan ada musibah. Itu mau pilih nomor satu atau nomor dua, yaitu Allah akan kasih ujian kepada orang yang beriman. Ada di sisi lain ada orang yang rajin ibadah, rajin puasa, taat, tapi malah diuji oleh Allah. Muncul kata-kata, "Ustazah, semakin aku dekat sama Allah, semakin kok aku diuji ya." Nah, ujian itu Allah berikan. Allah ingin lihat, lu dekat sama gua nih. Kira-kira gua kasih lu ujian, lu tetap setia nggak? Kalau tetap setia, maka nanti akan naik kelas. Dua-duanya repot. Dua-duanya repot. Istidroj akan dikasih musibah. Taat akan dikasih ujian. So, pilihan yang tidak mudah. Tapi ayo kita pilih ujian. Semakin kita taat, semakin banyak ujian, gak ada masalah. Karena biasanya ujian itu Allah takar. Sama seperti kita ngasih ujian ke siswa kita, ke mahasiswa kita, pasti kita kasih ujian yang udah kita berikan pelajaran sebelumnya. Karena setiap ujian ditakar, sementara musibah tidak ditakar. Semoga bermanfaat, mau istidroj atau ujian. Kolom komen. Oke, di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Habis Isya kita taraweh dan witir. Tengah malam boleh tahajud nggak? Oke, sampai paham. Teman-teman, tidak ada hubungan antara taraweh dengan tahajud ya. Itu adalah dua jenis sholat yang berbeda. Jadi begini, habis taraweh kita witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Kenapa? Karena witir itu sholat ganjil. Kalau dia 2 kali, dia jadi genap. Sebenarnya ini udah pernah aku sampaikan, aku ulang lagi ya. Witir itu bukan sholat penutup, tapi sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib, isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir adalah sholat ganjil, maka la witron fi ahadil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Witir cuman boleh 1 kali aja. Misalnya sebelum tidur 3, tengah malam 3, dia jadi 6 genap. Sebelum tidur tengah malam 3, dia jadi 4 genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, dia jadi 4 genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, dia jadi 2 genap juga. Maka witir cuman boleh 1 kali ya. Kecuali kalau kita habis taraweh, kita nggak witir, kita pulang, tengah malam kita taraweh, tahajud, lalu kemudian kita witir, itu hukumnya boleh ya. Yang penting 1 kali. Ingat, batas witir adalah azan subuh ya. Batas tahajud juga azan subuh, batas taraweh juga azan subuh. Jadi selagi masih belum azan, itu bisa dilakukan. Semoga bermanfaat ya. Witir itu bisa 1 kali, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Yang 3 rakaat bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam langsung 3 rakaat ya. Jadi itu bisa kita maksimalkan selama Ramadan. Dan witir itu adalah sholat baik di dalam dan di luar Ramadan. Jadi bisa kita lanjutkan nanti setelah lewat bulan Ramadan ya. Semoga bermanfaat. Yang di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Mengangkat tangan saat ruku, mengangkat tangan saat sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan saat sujud, mengangkat tangan dari sujud sampai berdiri Allahu Akbar. Apakah wajib? Oke, sampai paham. Teman-teman, yang wajib mengangkat tangan cuman takbir atau ikhram pertama aja. Setelah niat, kemudian Allahu Akbar. Ngangkat tangan yang pertama itu adalah wajib karena itu namanya takbiratul ihram. Nah, setelah itu ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kemudian Allahu Akbar. Ruku dan sampai seterusnya itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib mengangkat tangan. Makanya suka bingung ya, ada yang ngangkat ada yang enggak, karena itu sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan boleh, dapat pahala besar, ditinggalkan rugi kita. Jadi bagusnya angkat tangan aja, tapi saat duduk jangan angkat tangan ya. Dari duduk ke sujud jangan angkat tangan ya, hanya pada beberapa gerakan tertentu aja. Tapi yang penting adalah takbir atau ikhram pertama kita tetap angkat tangan, karena itu hukumnya wajib. Karena kalau takbir atau ikhram gak diangkat nih, maka sholatnya tidak sah. Jadi takbir atau ikhram pertama itu adalah lebih wajib. Teman-teman, aku udah buat banyak video untuk kita semuanya, udah ribuan video. Teman-teman boleh cek video-video aku yang lain. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, komen, like, sehingga videonya ini up dan share ke
grupnya ya, ke grup ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat analogi di sini, dan saya doakan semoga ibadah puasa kita menjadi makbul dan kita kembali kepada fitrah di hari raya Syawal nanti. Semoga bermanfaat analogi di sini. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Imam bacaannya terlalu cepat. Itu gimana ya? Oke, sampai paham. Teman-teman, saya akan jelaskan dua variabel. Jangan skip video ini ya, sehingga pemahamannya utuh. Bahwa ketika imam terlalu cepat, misalnya nih Allahu Akbar gitu ya. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Belum sempat nih kita tiga nih, imamnya udah Allah, sami Allahu liman hamidah. Maka caranya adalah tetap ikuti imam, jangan dilanjutkan bacaan kita. Karena mengikut imam itu adalah hukumnya wajib, walaupun subhana rabbil a'la wa bihamdinya cuma dapat satu. Tapi idealnya adalah imam melakukan tumak ninah. Karena tumak ninah itu adalah rukun sholat. Contoh, misalnya nih, dari tegak ke ruku ya, Allahu Akbar. Diam sebentar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Diam sebentar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, diam antar satu bacaan dan gerakan itu adalah tumak ninah. Tumak ninah itu rukun sholat. Jadi kalau tidak pakai tumak ninah, nyaris sholatnya tidak sah. Lebih baik meninggalkan iftitah dan ayat pendek daripada tidak pakai tumak ninah. Karena iftitah dan ayat pendek hukumnya sunnah, sementara tumak ninah hukumnya wajib. Maka idealnya sholatnya memang pakai tumak ninah. Nah, andai pun nih imam nih nggak pakai tumak ninah nih ya, lalu kita terburu-buru ya, baru tahiyat akhir asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, imamnya udah salam aja nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ya, maka tetap ikut imam ya, karena mengikut imam itu jauh lebih utama. Semoga bermanfaat. Nanti imam yang akan menggantikan kesalahan kita, kekurangan ibadah kita, bacaan kita. Demikian kalau di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini. Saya udah buat ribuan video untuk teman-teman semua, silahkan dicek aja ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Habis sholat isya, imamnya tidak menyediakan sholat untuk ba'diyah isya, langsung taraweh. Pertanyaannya, boleh nggak kita ba'diyahnya tengah malam atau setelah witir? Oke, sampai paham. Jawabannya adalah nggak bisa. Karena tidak boleh ada jarak yang jauh antara sholat isya dengan ba'diyah. Boleh diselingi dengan sekedar minum, tapi terlalu jauh nggak bisa. Maka idealnya imam atau masjid dan pengurus masjid memberikan waktu sejenak antara isya, kemudian diberi waktu jemaahnya untuk melakukan sholat ba'diyah, lalu kemudian sholat tarawih ya. Nah, sehingga ini tidak menjadi hal yang sangat gambling. Karena ba'diyah isya itu hukumnya sunnah mu'akkad, kalau bisa jangan ditinggal ya. Karena itu adalah sholat rawatib yang tujuannya adalah sunnah mu'akkad. Niatnya adalah sengaja aku sholat sunnah rawatib 2 rakaat setelah isya, sunnah atasku karena Allah, atau sengaja aku sholat ba'diyah isya 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, atau sengaja aku sholat sunnah setelah isya 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, ini bermanfaat, jangan ditinggal kalau bisa, dan boleh melakukannya. Jadi idealnya habis isya, kemudian doa berjemaah, kasih waktu jeda sedikit untuk ba'diyah, lalu kemudian kita sholat tarawih berjemaah. Seandainya nanti ada masa di mana di masjid itu nggak ada waktu sekali untuk ba'diyah, teman-teman boleh aja kalau pengen ba'diyah dimanfaatin waktu zikir dan doanya untuk setelah isya, kan zikir dan doa tuh ya, dimanfaatin untuk ba'diyah, nanti zikir dan doa kita bisa di akhir kalau mau, tapi itu pilihan ya. Tetap ba'diyah tidak wajib, tetap sunnah, tapi sayang kalau ditinggalkan. Jadi habis isya zikir dan doa, nanti setelah ini kan imamnya langsung nih sholat tarawih. Nah, waktu itulah yang dimanfaatkan untuk ba'diyah. Nanti zikir dan doanya bisa belakangan. Tapi itu pilihan ya. Semoga bermanfaat. Nah, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan skip video ini ya, karena ini penting. Kemarin aku buat video tentang jangan mengikuti sholat berjemaah dengan imam yang sedang live. Misalnya ada imam yang live TikTok nih, kemudian kita di rumah ngikutin live-nya, menjadi makmumnya, itu nggak bisa. Kenapa? Satu tempat tapi
satu waktu tapi tidak satu tempat. Bahwa berjemaah mesti satu waktu, satu tempat. Muncul pertanyaan ini, bagaimana kalau di Mekah? Di Mekah orang sholat itu di seberang-seberang ruko, mengikuti imam yang sedang berjemaah di Masjidil Haram atau di Ka'bah. Kalau di Mekah gimana? Oke, sampai paham. Ini pengecualian. Kalau berada di tanah haram, selagi kita sholat di yang namanya wilayah tanah haram, walaupun tidak di Masjidil Haram, itu tetap bisa mengikut imam yang berada di tanah haram, di Masjidil Haram. Banyak sekali pengecualian di Mekah dan Madinah atau di dua tanah haram. Misalnya, di daerah tidak boleh lewat di depan orang sholat. Di tanah haram itu masih dibolehkan dan dimaafkan. Di daerah gak boleh sholat tanpa rukun. Tapi di Masjidil Haram kita sholat berdiri, kemudian kita gak muat sambil lanjutkan dalam keadaan berdiri, gak ada masalah. Atau kita udah duduk antara dua sujud gak bisa berdiri, lanjutkan dalam keadaan duduk, gak jadi masalah. Atau kita lagi sujud ternyata berdesak-desakan, kita nggak bisa tegak, lanjutkan dalam keadaan duduk, nggak jadi masalah. Nah, itu adalah beberapa perbedaan ketika kita berada di tanah haram. Ya, itu beda di tanah air kita. Semoga bermanfaat ya. Nah, tapi kalau seandainya jemaah masjid udah membludak sampai ke teras rumah kita, lalu kita sambung di teras rumah kita, itu dibolehkan dengan syarat jangan terputus ya. Semoga bermanfaat. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal sini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.